Halo semuanya, gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Siapkan buku dan pulpennya ya. Yuk, kita mulai. Enaknya pakai sistem operasi apa ya untuk komputerku? Ini bukan. Ini juga enggak deh. Kayaknya sistem operasi jaringan ini nih yang lebih cocok untuk komputerku. Halo teman-teman, semoga tetap semangat belajar ya. Tahukah teman-teman, apakah itu sistem operasi jaringan? Apa ya kira-kira? Sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem yang banyak digunakan untuk menangani layanan jaringan. Sedangkan layanan jaringan itu sendiri adalah layanan yang biasa digunakan oleh sistem untuk memberikan kemudahan kepada komputer klien yang masih terhubung dalam satu jaringan. Maksudnya seperti apa ya? Agar adik-adik ada gambaran tentang cara kerja sistem operasi jaringan ini, Ibu akan memberikan simulasi sederhana sebelum dan sesudah penggunaan sistem operasi jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman perhatikan ya animasi berikut ini. Misalnya, Jahara bekerja di suatu perusahaan menggunakan komputer. Terus, dia mau minta file dokumen penting ke temennya, Alan dan Lucy. Sebelum memakai sistem operasi jaringan, Jahara harus meminta langsung data tersebut secara manual ke Alan dan ke Lucy, entah menggunakan flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tapi, gimana kalau Jahara butuhnya tidak hanya satu file? Misalnya, pagi dia mau lihat 5 file, siang mau lihat 20 file, sore mau lihat 20 file. Waduh, jadi bolak-balik gini dong Jahara. Lagi pula, semakin banyak dokumen yang dibutuhkan, maka semakin lama juga ya proses pengambilannya kalau Rara mintanya secara manual seperti ini. Nah, setelah sadar bahwa transfer data manual kurang efektif, perusahaan Jahara dan Alan akhirnya menerapkan sistem layanan jaringan. Perusahaan ini menyediakan satu komputer yang digunakan untuk komputer induk atau komputer server, yaitu tempat perusahaan tersebut menyimpan segala data yang ada. Sedangkan komputer pengguna lainnya disebut dengan komputer klien. Karena sekarang ini perusahaan telah menerapkan sistem operasi jaringan, kini Jahara dan pekerja lainnya yang membutuhkan data tinggal meminta akses dari tempat duduknya ke komputer server untuk mengambil data dari komputernya Alan atau pekerja lain. Dengan begini, jauh lebih praktis bukan? Alur kerja di perusahaan tersebut kini akan jauh lebih cepat dan efisien. Nah, sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Tahukah kalian hewan apakah ini? Yaps, betul. Ini adalah penguin. Kalian tahu nggak ya, dalam sistem operasi jaringan, penguin ini identik dengan logo sistem operasi apa? A. Sistem operasi Windows. B. Sistem operasi Linux. Jawabannya adalah B. Sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan salah satu contoh dari banyaknya sistem operasi jaringan yang banyak digunakan di berbagai macam belahan dunia untuk melayani layanan jaringan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa sistem operasi jaringan ini merupakan suatu sistem operasi yang mampu melayani jaringan komputer induk ke komputer klien maupun sebaliknya. Perlu teman-teman ketahui, jika tidak semua sistem operasi mampu memenuhi layanan jaringan. Sistem operasi yang mampu melayani jaringan itulah yang kita sebut sistem operasi jaringan. Mereka memiliki beberapa ciri atau karakteristik umum. Ada 5 karakteristik umum yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan yang wajib kita ketahui. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Pusat kendali jaringan yang dimaksud adalah menjadikan satu komputer, sebut saja komputer induk atau server, menjadi pusat kendali jaringan nantinya. Komputer induk ini akan digunakan untuk mengelola atau memanajemen segala sesuatu yang ada di dalam jaringannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada contoh kasus Jahara dan Alan tadi. Yang kedua adalah memiliki akses aman ke sebuah jaringan.
Karena semua layanan harus seizin komputer server, maka akses dalam jaringan dipastikan aman. Tanpa adanya izin dari komputer server, maka klien yang tidak dikenal tidak akan diperkenalkan untuk memasuki jaringan. Misalkan, tadi ya, Jahara mau minta data, berarti Jahara harus mengakses komputer jadinya Jahara kirim request dulu nih ke komputer server untuk dapat mengakses komputernya Alan. Komputer induk akan ngasih izin ke komputer dan dia mengenali komputernya Jahara sebagai salah satu komputer perusahaan. Nah, misalkan ada perusahaan saingan nih yang mau menyusup mencari data dari perusahaan tempat Alan bekerja. Nah, dikarenakan komputer penyusup ini tidak dikenali oleh server, maka penyusup ini akan ditolak dan tidak diberi akses oleh server untuk memasuki jaringan perusahaan. Yang ketiga adalah mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Dengan adanya izin dari komputer induk, maka komputer klien satu dengan komputer lainnya bisa memiliki akses untuk saling terhubung satu sama lain. Komputer satu bisa mengontrol komputer 2 dari jarak jauh. Misalnya, komputer yang Alan gunakan tidak bisa digunakan untuk mencetak data. Dan yang bisa memperbaiki permasalahan tersebut adalah Yadi. Setelah Alan menghubungi Yadi dengan pesan singkat, komputer Yadi bisa langsung merespon atau meremote akses komputer Alan dan melakukan perbaikan dari jarak jauh. Dengan syarat tadi ya, sudah memiliki izin atau akses komputer itu. Yang keempat adalah mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya atau misalnya internet. Jadi, maupun itu jaringan yang terhubung menggunakan jaringan lokal ataupun internet, itu harus memiliki izin dari komputer induk ya teman-teman. Jadi, dengan begini komputer induk dapat bisa mengelola klien dari jarak jauh dalam mengakses internet, ya, dapat menghindari kebocoran informasi. Yang kelima adalah melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini nih yang enak. Dengan adanya komputer server, komputer klien tidak usah khawatir dengan keamanan data. Karena komputer induk memiliki kewajiban penting dalam melakukan backup atau mengamankan data klien. Jika sewaktu-waktu komputer klien memiliki kerusakan, itu tidak usah khawatir karena komputer induk sudah melakukan backup tersendiri untuk komputer itu. Wah, enak dong ya. Dengan begini nggak usah was-was lagi dong buat kehilangan data. Nah, sampai sekarang adik-adik udah paham kan apa itu namanya sistem operasi? Ibu review dikit ya. Jadi, sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem yang banyak digunakan untuk menangani layanan jaringan. Layanan jaringan itu sendiri memiliki dua komponen ya. Yang pertama adalah komputer induk atau komputer server. Dan yang kedua adalah komputer klien. Komputer induk ini berperan untuk mengelola jaringan tersebut. Nah, sistem operasi jaringan ini sendiri memiliki 5 karakteristik umum. Di antaranya, yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Dan yang keempat, mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Dan yang terakhir adalah melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Namun, tahukah kalian, ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan ini? Jika adik-adik belum tahu, yuk kita cari jawabannya di video selanjutnya. Bye-bye!